Aku asli China, tapi aku kurang suka orang China. Aku kurang suka orang China. Kenapa? Tidak bersatu. Tidak bersatu. Terus juga agak sombong. Agak sombong. Paling mudah. Setelah belajar bahasa Indonesia, saya lebih merasa bebas dan aman di Indonesia. You from China? From China? Hello. Where you from? Indonesia. No, Indonesia. Indonesia. Kami pulang ke Cina, kami nggak diakuin. Jadi kadang-kala suka sedih. Mau apa? Teman-teman kita dari Indonesia sangat-sangat ramah. Ya, bukan setakat ramah, tetapi mereka melayani ya orang-orang dari luar negeri Indonesia itu dengan begitu luar biasa. Sepertinya saudara sendiri, dianggapi sebagai raja, tetamu raja, guys. Hai guys, sekarang lagi ada teman-teman dari China di Indonesia. Orang China. Kita tanya yuk. Berlibur ke Jakarta. 好啊，我来自中国北方，我叫志斌，然后我在广东读书，并且现在居住工作。Hello， 我叫岩头，来自中国西北，目前在 Berasal dari China. 来到印尼之前你们知道在印尼有很多华人吗？我第一次来印尼以前是不知道的。 Ini pertama kalinya saya datang ke Indonesia dan saya sebelumnya tidak tahu. 我来印尼已经有 Oh, ini sudah pernah datang. 我也记不得多少次了。然后第一次来之前我就知道有，我好像在什么书上看到说美旦有很多华人，然后有一些记载什么，然后我就。 Guys, sebelum mereka datang ke Indonesia, orang China ini terheran-heran dan bingung. Tidak tahu bahwa di Indonesia itu ada juga keturunan Tionghoa, guys. Ya, ada keturunan Tionghoa, ada catatan sejarah dan momen-momen yang mereka lihat bahwa Indonesia itu juga banyak keturunan Tionghoa. Jadi ini membuatkan mereka sangat kaget dan melihat bahwa keunikan dan budaya yang ada di Indonesia itu pastilah ya bahwasanya mereka ini terkaget-kaget dan melihat luar biasanya banyaknya keturunan-keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia. Terus heran-heran ya guys. 去了，然后我来了之后发现不止美旦有，还有很多地方都有，包括加里曼丹有客家。 Kalimantan juga ada ya, benar. Medan. 福建人会多一些，然后嘎巴像 Di Surabaya. Iya iya. 雅加达有。 Di Jakarta juga banyak. 知道印尼有很多华人，感到惊喜吗？我不惊喜。 Oh, dia tidak kaget. Oh, dia tidak kaget. Dia sebab dia paham. Surprise 的， Oh, 因 dia 为我 terkejut. 以为就是印尼 Dia 都是 kaget. 很多包头巾的买，是吧？印尼人。Oke, part 2 coming soon. Oke. Halo teman-teman semuanya. Ya, halo teman-teman. Banyak pertanyaan ke aku. Oke. Ini sekalian aku jawab semuanya. Oke. Kamu asli mana? Aku asli orang China. Orang China. Ada banyak yang tanya, kenapa aku bisa bahasa Indonesia? Karena aku di Korea udah lama. Temanku semua orang Indonesia. Oh. Sering ngobrol bareng, kumpul bareng. Jadi aku bisa belajar. Wih, mantap ya guys ya. Orang China yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Karena beliau ini berada di lingkungan teman-teman dari Indonesia. Itu artinya guys, selain belajar berkuliah di universitas dan sebagainya, bahkan mampu juga orang asing ataupun mana-mana pun, terutamanya orang China ini, apabila banyak teman-teman ya dari Indonesia, pasti akan lolos bicaranya mereka itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Wow, mantap ya. Oke. Terus juga banyak orang tanya, alasannya apa? Kamu suka budaya Indonesia dan kenapa suka orang Indonesia? Karena bukan aku suka budaya Indonesia. Karena aku suka orang Indonesia, jadi ya aku menghargai budaya Indonesia. Gitu. Aku sudah lama sama orang Indonesia. Piye yo? Teman-teman lah. Teman-temanku banyak orang Indonesia. Terus banyak teman-teman aku udah Indonesia. paham sifat mereka, sifat orang Indonesia piye. Ada orang jahat, ada orang baik juga. Tapi lebih banyak orang baik. Benar. Aku sih paling suka orang Indonesia bersatu. Wah. Misal ada orang susah,
orang Indonesia mau bantu. Aku asli China tapi aku kurang suka orang China. Aku kurang suka orang China. Kenapa? Tidak bersatu. Tidak bersatu. Terus juga agak sombong. Agak sombong. Makanya aku jangan jadi orang sing aku benci, sombong gitu. Iya. Terus juga lebih banyak laki-laki sing baik sama wanita. Oke. Negara beda, budaya juga beda, pikirannya juga beda. Itu aku suka. Laki-laki Indonesia baik sama wanita. Hal yang dilakukan orang Indonesia yang bikin orang Cina bingung. Orang Cina suka bingung kalau kita sering minum air es. Kita orang Indonesia kebiasaan suka minum air es karena cuacanya panas. Sedangkan orang Cina, mereka jarang banget minum air es. Mereka sangat suka minum air hangat. Mereka juga bakal bingung banget kalau kita sering makan gorengan. Karena menurut mereka, gorengan sangat nggak sehat. Dan orang Cina takut gendut, jadi mereka jarang banget makan gorengan. Mereka juga bingung tuh kalau kita mandi sehari 2 atau 3 kali. Karena mereka umumnya hanya mandi sehari sekali, apalagi kalau winter. Mereka kadang mandi 2 hari sekali loh. Saya Apiao, asli Tiongkok, sekarang tinggal di Indonesia karena suamiku adalah Indonesia. Baik. Di channel ini topik utama kami adalah tentang perbedaan budaya antara Tiongkok dan Indonesia, serta informasi tentang Tiongkok, jalan hidup orang asing di Indonesia. Dan ada banyak teman yang meninggalkan pesan di kolom komentar di video sebelumnya. Apiao, bahasa Indonesia Anda menjadi lebih baik. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Awalnya tidak begitu baik, tapi makin lama dengan latihan menjadi semakin baik. Beberapa orang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa paling mudah di dunia. Dan setelah belajar bahasa Indonesia, saya lebih merasa bebas dan aman di Indonesia. Bebas dan aman. Karena bisa melakukan banyak hal sendiri. Bisa memahami YouTuber dan influencer Indonesia di social media, bisa mendapatkan informasi sendiri dan tidak perlu terlalu bergantung pada suami saya. Rasa keterlibatan dengan negara juga lebih kuat. Saya merasa bahwa saya menjadi mandiri lagi dan rasa percaya diri saya muncul kembali. Dan saya bisa hidup lebih nyaman di Indonesia. You get from China? From China? Hello, where you from? Indonesia. 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 Masih enggan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa persatuan. Di Indonesia, perjuangan pun banyak dari keturunan Tionghoa. Dan yang sakral Sumpah Pemuda diikrarkan di rumah Si Kong Lian dari seluruh pemuda Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Saya akui guys, bahwa di Chinese Malaysia masih ada yang tidak bisa berbahasa Malaysia guys ya. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Malaysia dengan sempurna. Ada yang patah-patah, ngelek-ngelek juga ya. Ini karena di lingkungan mereka itu hanya beradaptasi dengan budaya dan juga teman-teman dari lingkungan mereka sahaja ya, dan mungkin kurang berbau dengan teman-teman dari Malaysia. Tapi saya juga mengakui bahwa ada juga orang Chinese yang dari Malaysia yang fasih dan juga bicara mereka dengan bahasa Malaysia itu begitu luar biasa juga guys. Ada, tetapi persennya itu agak dikit sahaja ya guys, agak sedikit sahaja. Jadi kalau di Indonesia rata-ratanya guys, secara seluruhnya 100% sangat-sangat bisa berbahasa Indonesia. Bukan setakat bahasa Indonesia saja, bahkan bahasa daerah juga bisa sekali dikuasai guys. Saya juga kaget juga ya apabila saya lihat orang Tionghoa yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Jawa. Wah, medok banget ya guys. Itu hal yang sangat unik lah ketika kita berada di Indonesia guys ya. Namun apa yang saya dapat pastikan, inilah keunikan orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Saya tidak menjelek-jelekan Chinese dari Malaysia, tetapi apa yang saya mampu katakan bahwasanya mereka perlu belajar berbahasa Malaysia dengan lebih sempurna agar mereka tahu bahwa identitas mereka itu adalah orang
Malaysia. Seperti mana yang ada di Indonesia, orang Chinese tetap mengatakan bahwa mereka ini bukan dari negara Tiongkok. Bahkan mereka mengatakan mereka ini asalnya dari Indonesia. Apa benar guys? Itulah kekuatan yang ada pada orang Tionghoa Indonesia. Nationality, saya nggak bilang I'm Tionghoa, I'm Indonesian dengan bangganya. Tapi begitu kami pulang ke negeri kami, lu Cina lu. Kami pulang ke Cina, kami nggak diakuin. Jadi kadang-kala suka sedih. Mau apa? Lucu lihat Cindo ngomong pakai bahasa Jawa. Kasih yang. Lah kon berharap kene cangkeman gawe bahasa apa? Bahasa Madura. Ra iso aku. Nah, lah apa? Wong kene cas brojol sampai gerang ini urip nang Surabaya. Ya ngomongnya apa? Ya gawe bahasa Jawa. Cindo Medan. Yo pasti gawe basa Medan. Cindo Kalimantan, yo pasti pakai basa Kalimantan. Lah aku Cindo Surabaya, yo pakai basa Surabaya lah. Tapi kok koncoku Cindo Banyuwangi ambek Cindo Jember ngomongnya basa Madura yo. Yo iku agak lain, Beb. Intine, jok ngemil gapura nang kampungmu, guys. Intine, ojo kehilangan jati diri. Ya, asalmu tekon di gunakno bahasaiku. Abis yang kedua, rawat diri dengan cara perawatan nang bening klinik Surabaya Pakuwon. Amit ya, amit Mbak, amit Mas. Oke guys, seperti mana yang sudah kita nonton dan juga reactionkan sebentar tadi, ini adalah mengenai orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Mereka langsung ya melihat orang Cina ya yang datang dari negara Tiongkok itu datang ke negara Indonesia, langsung ya mereka orang China lah terutamanya terkaget-kaget melihat orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Mereka tidak melakukan seharian ataupun budaya seperti apa yang ada di negara Tiongkok ya. Dan pengakuan demi pengakuan dari orang China, orang China yang berada di Indonesia mengaku bahwa tidak suka sekali berada di negara Tiongkok karena mereka tidak bersatu dan agak sombong. Dan mungkin agak galak juga ya kalau ketimbang dengan orang Indonesia, tidak kira mana-mana pun ras dan juga suku, mereka tetap dengan hati yang sangat berjiwa besar ya, sentiasa ramah. Ramah itu jangan ceritalah, ramah itu adalah ramah dari Indonesia yang begitu luar biasa, begitu besar sekali ya, diakui oleh seluruh berbagai negara. Saatnya ketika mereka datang ke Indonesia, mereka langsung tahu bahwa orang-orang teman-teman kita dari Indonesia sangat-sangat ramah ya, bukan setakat ramah tetapi mereka melayani ya orang-orang dari luar negeri Indonesia itu dengan begitu luar biasa, sepertinya saudara sendiri, dianggapi sebagai raja, tetamu raja guys ya. Misalkan raja itu bukanlah dianggapi sebagai sultan ataupun sebagainya, tapi dianggapi sebagai saudara yang dekat sekali. Begitu guys ya. Jadi berbalik kepada orang China tadi itu, dia sangat suka kepada warga Indonesia, budaya, bahkan bahasa Indonesia juga sangat dituturkan dengan lebih baik. Dan ini menandakan bahwa dia pengen sekali jadi warga negara Indonesia. Dari kata-katanya juga itu pun saya sudah lebih tahu bahwa ini mesti mau jadi orang Indonesia karena sudah beradaptasi dengan lingkungan ya, dan begitu banyak sekali teman-temannya dari Indonesia. Kalau di Chinese itu guys, kalau di negara Tiongkok itu, kalau saya lihat budaya mereka berteman-teman ya, mungkin hanya orang-orang yang lebih dekat saja ya guys, lebih dekat saja, karena mereka itu agak lebih galak ya guys ya, agak lebih galak dan mungkin agak sedikit tegang dan sebagainya. Saya pun kurang tahu juga, tapi apa yang diceritakan oleh orang China itu sendiri yang asalnya dari negara Tiongkok, yang datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, belajar dan sebagainya, mereka mengakui bahwa tidak ada seperti apa yang ada di negara Tiongkok yang ada di Indonesia. Maksudnya di Indonesia itu tidak ada apa yang ada di negara Tiongkok. Padahal kalau dilihat dari segi fisik dan sebagainya, mereka ini lihat adalah jalur ya, leluhur mereka itu dari negara Tiongkok. Cuma mereka ini sudah berada di Indonesia, dilahirkan, dibesarkan dan makan hasil pertanian di Indonesia. Layaknya mereka tetap mengatakan mereka bangga menjadi orang Indonesia. Itu adalah orang Tionghoa ya. Jadi kalaupun orang Tionghoa ini balik ke negara Tiongkok, mereka tidak diiktiraf sebagai orang negara Tiongkok guys ya, tidak lahir. Buat apa mereka mau datang ke sana? Bagus lagi
kekal berada di Indonesia, hidup dan mati mereka berada di Indonesia. Itulah sebenarnya orang negara Tiongkok ini merasa terheran dan bingung kenapa orang Tionghoa ini tetap ingin menjadi bangsa Indonesia, tetap ingin menjadi bangsa Indonesia. Bahkan ada yang marah-marah guys, ngamuk-ngamuk kalau dikatakan orang Tionghoa Indonesia ini, kamu ini orang China, tidak mau dipanggil sebagai orang orang Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah beberapa bicara dan juga pendapat singkat dari Uncle. Mungkin kalian ada beberapa info dan sebagainya, silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Oke guys, itu sahaja dari Uncle. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.